akhi iftah iftah program ayat tulis ya ayat enggak di Google ayat pakai bahasa Indonesia. Iya. Ayat KSU Pintar. Oke. Ya. Buka tadi Al-Kautsar. Yes. Akhir-akhir. Kecilan ya, sedikit ya, terlalu sedikit ya. Atasnya apa? Ya, bisa lihat. Atasnya apa? Al-Ma'un. Oke, Al-Ma'un aja. Bisa lihat. Qabla hadha hal hunaka soal fi hunaka malam بالنسبة لي مقصد الآيات yang tadi. Oke ya. Enggak. Mafhum خلاص. الآن نحاول أن نفهم هذا أو مقصد السورة وأيضا مقصد الآية من خلال هذه السورة. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Coba untuk teliti dulu. Kalau tidak tahu terjemah, untuk balik lagi ke yang asli, ke kanan, rubah bahasa Arab ke bahasa Indonesia, Ghayyir ilal itu ya, Indonesia kiri. Coba untuk baca maknanya, untuk baca tafsirnya. Artinya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Idzan Al-Ma'un di situ maknanya apa? Surah Al-Ma'un. Wa yamna'unal ma'un, barang berguna. Yamna'unal ma'un, jadi suratul Ma'un. Oke ya. Ini naksyif awalan maksud as-surah. Siapa yang bisa menyampaikan? Mahia maksud as-surah. Nanti setelah itu maksud ayat. Jadi nanti ada maksud surah,
Surahnya didukung oleh maksud al-ayat. Ayatnya pasti al-ayat ini nanti pasti mendukung ke maksud surah. Ibadah ritual. Gimana? Ibadah ritual. Nah, Ya, betul. هذه السورة تصور أن أي تبين أن المتدين بدين الإسلام لابد أن يهتم بالأمور الدنيوية والأخروية معا. أي الدين لا يعني فقط العبادات المحضة، ولكن كذلك هناك الاهتمام بأحوال المجتمع. فإذا بنظر الشامل ولابد من للعملية لابد أن يكون بالتجرد والإخلاص. يمكن هذا. Al-maqsad min as-surah ya. Al-maqsad min as-surah ma maqsad as-surah. Maqsad as-surah libayan anna ad-din la yahtam bil umur al-ukhrawiyah faqat walakin kadzalik al-umur ad-dunyawiyah. Yahtam bi ahwal kaifa nakshif maqsad as-surah. Kaifa nakshif maqsad as-surah. Binadri ila al-ism mungkin wa ila al-ism. Nah, suma ila asbab nuzul. Ahwal nuzul. Ya. Suma ila matmun. Ila al-ayah al-iftitahiyah wa al-khitamiyah wa al-alaqa bainahuma wa siyaq min khilal hadha ma huwa maqsad indaka mada Bayan an-din yahtam bil umur syamilan ay bi ahwal ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Kaifa tubayyin baina alaqa baina ism wa baina iftitahil ayat ikhtitamil ayat wa maqsadil ayat wa maqsadis surah. Fil ism madkur al-ma'un bermakna ay barang berguna, yakni syai' lahu qimah. Thumma fi iftitah yudhkar hunaka al-mukaddib bid-din, thumma fil khitam yudhkar maratan ukhra al-ma'un yamna'un al-ma'un, yakni alladzina haula al-munafiqun kanu yatadhaharuna bidin walakin la ya'mal al-umur ad-dunyawiyah, la yahtam bi ahwal al-mujtama' misal it'amul miskin wa kadzalika haula yamna'un al-ma'un wa ya'maluna al-ibadah wa tuqus al-ibadah al-mahdhah misal salat walakin biduni ikhlas. Akhar man kaifa nakshif maqsad al-surah أولا qabla al-ayat ini ba'din ayat. إذا نظرنا في الآيات الواردة من سورة الماعون فسوف نعرف هناك الأمور المتعلقة بالمنافقين. أولا التقديم بالدين، والثاني فهو الذي يدعو اليتيم، الثالث ولا يحض على طعام المسكين، وآخر يعني
tarkus sholah wal akhir yamna'una al-ma'un fahadha kulluha min sifatil munafiqin fa min hadhihi an-nuqtah ماذا من هذه النقطة نعرف الأنواع أو النقطة المهمة من صفات المنافقين فعندنا فإذا الغرض من هذه الصورة فإذا البيان من صفات المنافقين وكذلك التنبيه من الله تعالى لئلا نكون مثلهم. Ma alaqatuhu bi al-maqsad al-kulli. Maksud kulli ada dengan islahul farad, islahul mustama, islahul farad ya. Cuma islahul mustama wa islahul basyariyah. Cuma di tazkiyah ada isnain. Di umuri tazkiyah pada ma'rifatullah wa ma'rifatul anbiya wa ma'rifatul yaumil akhir wa ma'ajal. Alaqatuha bi hadhil maqasid al-amam atau maqasid al-laisa maksudnya maqasid al-kulli. Bahkan surah maksud di surah lalu alaqah bi maqsadi al-kulliyah bil maqsad al-kulli wa maqsad al-ayah lahu alaqah bi maqsad as-surah. ربما أن المقصد الكلية من هذه الصورة يعني إصلاح المجتمع والتقدم البشرية. Baik, kepada al-akhir. Ayo, betul. Sejarah pada al-ma'un ada di makna barang yang berguna. Sama kamal Kullu ma yanfa' linnas aw al-ma'ruf yani bi makna am ada al-ma'ruf. Atau kullu ma yanfa'un nas. Al-ma'un ada. Amma kamal haqqu min al-ayah hadil ayah yafasu an muamalati anil Islam al-Islam al-muslim walladhi yata'amal ma'a dinihi muamalatuhum ma'ad-din lianna salah satu ayat yafas an muamalatihim ma'ad-din yaitu yatim ba'du fi hadhi surah yang qasim ila mu'amalatihim ala ad-din kadzalika mu'amalatihim ma'a al-basyariyah dan mu'amalatihim ma'an nas sama mu'amalatihim ma'allah. Ini Baik. Akhir. Baik, betul. هذه الصورة هذا يبين عن صفة المكذبين وما هذه الصفة الأول ماذا يدعو على اليتيم ثم لا يحض على طعام المسكين ثم الغفلة في الصلاة ثم الرياء ثم يمنع الماعون ada هذه الصورة ماذا يبين كيف التكذيب في الدين وهذه الصورة ماذا يشرحنا يبين لنا لابد التكامل في الدين وفي حسن ماذا ثم حسن التعامل مع خلقه
mungkin ada. Man yakshif maudhu maksud. Maudhu yani maksud as-surah fi maudhu. Fi maudhu fi maudhu yani hadis surah maqsaduhu fi maudhu. Temanya apa ini surat ini? Maksudnya dalam sebuah tema itu apa? Man? Betul. Tanbih kata apa? Ya, dalam sebuah tema maksud tanbih gitu. Hati-hati atau apa? Tanbih. Peringatan gitu aja. Peringatan itu judul atau yang dalam sebuah judul? Al-alaqah baina al-iman wal amal. Al-alaqah bainal iman wal amal. Apa? Ya. Al-munafiq wal jaza lahum. Apa? Apa? Adin, ibadatun, wa muamalah, wa akhlak. Apa? Ada sakit korib ma atau sawar ya. Apa? Sifatul muslim. Sifatul muslim. Apa? Apa? Indahkah? Ngopi tasawur. إذا نظرنا في سياق السورة Ya. من قبل سورة القريش ثم بعدها سورة الكوثر Kautsar. فعلى هذه مقصود ننظر أن الإنسان أمس نبحث عن سورة المعون فننظر أن الإنسان هو يذكر المعون إذا هو ماذا؟ Fil maudhu kata kayak tadi itu. Alaqatul iman bil amal. Nah, gitu kan. Cuma enggak tadi mana? Ad-din, Ibadah, muamalah. ad-din ibadatun wa muamalah. Apa? Temanya apa? Kalau maksud ayat ini Qimatul insan. Qimatul insan. Kaifa qimatul insan yatakawanu min madza? Yatakawanu alladzi la yukadzibu bihi thumma yang suriyati Ila akhirih. ila akhirih. Akhar Haqqullah wa haqqul abdi. haqqullah wa haqqul abdi. Akhar Tariqah linakuna muslim kamil. at-tariq ila muslim kamil. Akhar Bina syakhsiyatil insan. Bina syakhsiyatul insan. Ayo. Akhir jawab. Udah. Tanbih amil. Tambi Tanbih amil. amilu Maksudnya tanbih kepada yang beragama. beragama. Ana fi ra'yi hadza hifdzuddin. Hifdzuddin. Maksud min al-ayat min as-surah ya huwa hifdzuddin. Kaifa yakunu hifdzuddin yatakawwanu min ada al-unsurain. Al-unsur al-awwal madza? Al-alaqah ma'an nas. Wa
wal alaqah ma'a Allah. Hadza huwa hifdzuddin. Bimana ifsaduddin idza lam mada tuhafid ala alaqatika ma'an nas. Wa idza banaita alaqatuka ma'allah faqad anta afsadtad din. Wa idza banaita faqad alaqatuka ma'an nas biduni ma'allah aidan hada mada anta tufsid ad-din. Hada anda fi ra'yi hada. Coba nanzur baina ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Bimana yufsid ad-din. Yufsid ad-din. Kaifa yufsid ad-din? Hada bimana ad-din hada huwa ma alaqatu ad-din hada bi hifdzuddin hada bi ma'un. Ad-din hada ma alaqatu anfa syai' linnas wa din. Al-ma'un wa ma yanfa'un nas, bimana anfa'un nas anfa'u syai' linnas wa din. Fa idza anta afsadta ad-din, bimana anta afsadta anfa'an nas ilaika. Nah, kada. Au idza afsadta dinaka anta tufsidu ma anfa'u ma mada anfa'u syai' laka fil hayah. Ada alaqah lahu alaqah baina ma'un al-ism wa aidan bi maqsad. Ana fi ra'yi al-maqsad huwa mada hifdzuddin. Kaifa nuhafid 'ala din? Ada mada riayatul aitam. Dan mada hifdzuddin hada bi riayatil aitam wa bi riayatil masakin. Ada riayatul aitam wa riayatul masakin. Al aitam wal masakin min ad-du'afa. Idzan riayatul du'afa huwa min sulbiddin. Hakala. Ada wati wa hadha laisa faqat riayatul aitam wa riayatud din. Wa kada laisa faqat hada lakin huwa unwan likulli alaqah al-istimaiyah. Idzan al-muhafadzah ala al-alaqah al-istimaiyah. Ya, hifdz muhafadzah ala huquqil jar, huquqil ghair, huquqil masakin, huquqil abna, huquqil talamid, kullu hadha. Hadha min ad-din. Wa thaniyan taban madha? Wa thaniyan as-salat. As-salat. Oke, alladzina hum salah hada idzan ifsadus salah huwa ifsaduddin. Walidzalik as-salah huwa imaduddin. Salah huwa imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Ada wa hadis. Man tarakaha faqad hadamaddin. Mana wa idza taraka shalah faqad hadamta ad-din. Afsadta ad-din. Makanya wa qimatus shalah huna hatta yakun as-shalah hada hifdhan lid-din. Ada yastawfi syartain. Labud an yastawfi syartain ya. Adulu ya. Salasa alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Yani itsnain. Awalan mada an yakuna dawam kan alladzina fi salatihim daimun, ada bahas Nabi ya boleh. Alladzina fi salatihim daimun walladzina hum fi salatihim yuhafizun. Itsnain. Ya. Daimun
wa muhafidun. Hada binisbah li adamus sahwi fi shalah. Suma adamur riya bimana al-ikhlas. Bimana al-ikhlas. Ya, jadi idzan syurutu sihhatis shalah atau syurutus shalah alladhi yuqimuddin alladhi bihi iqamah lid-din huwa adamus sahwi wa adam ar-riya. Fa bihadza aqamna ad-din. Ma alaqatu baina al-iftitah wal ikhtitam. Oh fi alaqa baina al-iftitah wal iftitah. Ikhtitam yamna'una al-ma'un. Fa ad-din huwa akbar ma yanfa'u lin-nas. Ya, fa idza hadamta hadzal din bi makna hadamta ma yanfa'u laka. Atau ma yanfa'u li hayatina. Ma ra'yuka fi hadza hunaka mudakhalah ukhra? Ma'alaqatu hadza bi maqsad al-kulli, maqsad kulli islahul fardi wa islahul mujtama'. Islahul fardi nahnu nuslih al-fard hadza janibain alaqa ma Allah alaqa ma'an nas. Wa mujtama' aidan hakadha. Lanu hadza yatahaddas 'anil mujtama' fil haqiqah alladziina hum fi sholati ada islahul fard. Lakin islahul fard hadza lahu alaqa aidan bi islahil mujtama'. Lakin huwa huna yatahaddas an fadzalikal ladzi bimana al-fard. Sahih? Fadzalikal ladzi ara'aital ladzi laisa alladzina. Idza kana alladzina hadza mujtama'. Idza kana alladzi huwa al-fard. Walakin huna indama yatahaddas an as-shalah limadha huwa al-jama'? Fawailul lil musallin. Alladzina hum hum bimana mujtama'. Kaifa naksib? Ada idza kana alaqa baina al-mujtama' alaqa baina al-akhar baina al-insan wal akhar huwa alladzi. Itu kan kalau kita ta'amul itu harus ditanya, kenapa ya? Kok alladzi sama alladzina? Man biasa. Ayo. Terus nih hum fi hum lah hum. Kalau di atas alladzi yad'u laisa yad'una hakada. Wala yahuddu walaisa yahudduna hakada. Loh kenapa kok yang di alaqa bainal mujtama' hadza alaqa fard. Oh, nah, fi shalah hadza jama'. Man. Mungkin li kasrati munafikin. Kasrati munafikin. Kaifa? Ya amri as-shalah bi dhahirihim haula muslimun walakin inda salatihim kanu sahun wa yuraun wa yamnaun al-ma'un. Lah, kaifa? Marra ukhra? Wa yamnauna aidan madha? Wa yamnauna aidan hadha madha? Jama'. Al-jama'. Yani yusallun alladzina hum fi salatihim sahun yuraun wa yamnaun. Salah salah. Nah, anda kata karena ini kenapa menunjuk personal, karena yang punya potensi untuk yadul yatim dan ta'am miskin itu hanya orang kaya. Sedangkan alladzina hum an salatihim sahun itu mau kaya mau miskin semua punya. Itu bagus juga. Boleh juga. Sahih. Ada istihad, ada
Ada ismu ada tadabbur. Nah, itu Pak. Dijarab sih. Kalau antum apa? Qabla islahu al-mujtama islahu al-fard. Islahul fard awalan summa islahul Mujtama. mujtama. Walakin idza kana hunaka soal, limadha islahul fard hadha bi islah alaqa ijtimaiyah summa ba'da dzalik islahus shalah. Kan awalan ra'aital ladzi. Kenapa kok ada laisa fil awal hada alladzi alladzi huwa fi salatihi sahin. Ada fil awal. Limadha hada laysa fil awal? Innama huwa ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Hada yad'ul yatim hada. Endaka Mudakhalah mudakhalah. min jawabi. Nah, mudakhalah. Idza kana al-man'u lil agniya faqat fa limadza kutiba fi al-ayah al-akhirah wa yamna'un hada bil jam'i. Wa yamna'un. Nah, Wa yamna'una madha? Wa yamna'un hada yarji ila ina. Al-musallin. Indaka yamna'una kayak apa? Marah ukhra. idza kana al-man'u bi madza bi it'ami al-masakin aw al-yatama hada min fi'li al-agniya falimadza fil ayah al-akhirah Yamna'un. yamna'un hada bil jam'i. La yamna'un hada ila jami'an am ila faqat Musallin. musallin. Huwa min sifati Ar-ra'in. min sifati sahun. Sahun ini mana as-sahun hada itsnain hada. Sifatu as-sahun, Iya. sifatu sahin itsnain. Riya wal mana. Nah, Hakada am yamna'un hada jami'an. Ana fi ra'ika. Ma fi ra'yi hada laisa yarji ila sahih wala ila sahih. Idzan wawu hada wa yamna'una Wa hada al-ataf ila ad-din ing dia ila man yukadzibu bid-din. fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa laisa al-ataf ila alladzina hum yura'un. Walaysa ila alladzina hum yura'un. Nah, Ustaz. Idza qara'na alladzina hum yura'un fa hadha rubbama at-tafsir lil ayah qablahu, yakni alladzina hum an salatihim sahun man hum alladzina hum yura'un. Amma fi Walladzina hum yamna'un. laisa kadza. Ma indi ada yamna'un wa ma'un ada waw fi tilkal ayah Yarji. al-ataf ila alladzi yukadzibu bid-din. Iya, walimada huna alladzi yukadzibu wa huna yamna'un. Ada ghairu munasib. Sahih? Al-mafrad Tabiyat. wa yamna'u al-ma'un. Walakin kadzalika idza raja'na fawailul lil musallin hadza bil jam'i wa amma al yukadzibu bid-din hadza bil ifrad. Aina marra? Awalan anna man yukadzibu bid-din min sifatihim alladzi yad'ul yatim Ya. hadza bil ifrad. Bil ifrad. Wa tsani madza fawailul lil musallin fa hadza bil jam'i. Ada huwa soal, ya itu soalnya tadi loh. Kenapa ya kok kalau alaqah istimaiyah itu pakai ifrad. Tapi kalau yang alaqah bainana wa bainallah, bainana ma'allah, itu kok bil jam'i ya? Kok kita Pak fawailun
lil musalli. Ada hunaka ma yatarasakh fi dhihni. Ayah. Li anna haqiqatul abdi fa huwa ad-dha'if. Kama annana idza aradna an nuqaddima anfusana ila al-malik masalan fa sawfa naqumu bil khawfi fa idzan lamma tawajjahna ila Allah ta'ala fa nash'uru bil khawfi fa li izalati hadzal khawf rubbama yumkinuna an natawajjaha ila Allah ta'ala bil jam'i awil jama'ah. Kata. Oh, oke. Ya ini lah bahasa ada ra'yun. Walakin laisa ra'yun gunam. Man akhar. Bakar. Ah. Mungkin lima dari samal jamak fi sholat. Awalan nakshif awalan anda ajib awalan. Nah, lima dari jamak. Walakin lebih muamalah mu'anas yukol fardun bakar. Mungkin li'anna kathir minan nas yaz'amun anna sholah amrun fardi faqat. Wa amma al umur misal it'am masakin ada sosial alas mujtama. Padahal itu urusan personal juga, dan sholat yang dianggap personal padahal itu urusan sosial juga. Oke. Man, asal. Jadi itulah Al-Quran itu. Jadi sederhana. Jadi antum baca itu, kalau kita baca itu tidak baca-baca gitu aja. Pasti ada rahasianya. Jadi pertama kali mematahkan satu persepsi bahwa agama itu hanya masalah individu kaitannya dengan manusia dengan Tuhan. Itu dipecahkan, dihancurkan di sini, dipecahkan. Itu. Jadi agama itu ya alaqom Allah wa alaqom annas. Itu. Wa alaqo ma'anas ya itu karena di sini apa alladzi yukadzibu biddin maka di situ jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah alladzi. Manil ladzi? Alladzi. Berarti alladzi yukadzib itu tanggung jawab individu. Tanggung jawab individu. Karena tanggung jawab individu berarti alladzi. Oke. Ara'aital ladzi? Siapa? Itu individu. Ya. Maka dia individu. Maka jawabannya situ. Ara'aital ladzi? Ya alladzi. Ara'aital ladzi? Alladzina. Makanya di situ bukan di situ dirubah uslubnya dirubah. Yang uslubnya itu awalnya apa? Alladzi. Nah, alladzi badzalikal ladzi. Nah, ini uslubnya dirubah dengan fawailul lil musallin. Uslubnya berubah. Lah kenapa masalahnya? Lah kenapa kok uslubnya berubah? Uslubnya berubah karena itu tadi menjawab realita yang terjadi itu untuk menghancurkan persepsi yang dianggap mayoritas itu seperti itu. Ya, mayoritasnya apa? Ya mayoritasnya sholat itu ya
sholat itu ya sholat itu urusan hubungan kita dengan Allah. Padahal di sini sholat itu tidak hanya hubungan dengan Allah, dan itu mayoritasnya begitu orang menganggap itu. Atau apa dikaitkan dengan mana di situ? Dikaitkan dengan wayamnaun al-maun. Wayamnaun al-maun. Wayamnaun al-maun ada kalau itu kembalinya kepada al-muslim. Ya. Kembalinya kepada sahun. Ya, sahun. Jadi sahun itu alladzina yuraun wa yamnaun al-maun. Ya. Yuraun hubungannya dengan yuraun. Ya, yuraun itu dia ingin dipandang. Dipandang. Jadi dia sholat tapi ingin dipandang oleh manusia, padahal hubungannya dengan Allah. Allah Maha Tahu ya. Itu berarti mereduksi atau menghancurkan persepsi. Ya, persepsi. Yang kedua itu yang hubungannya dengan Allah, yuraun, gitu. Hubungannya dengan Allah. Wa yamnaun al-maun juga kaitannya dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, kebaikan-kebaikan yang lain yang tadi yang di atas itu. Jadi sholat itu tidak terkait dengan masalah individu, hubungannya dengan dia dengan Allah saja, tidak. Begitu. Nah, itu mayoritasnya seperti itu. Makanya dirubah apa? Dirubah uslubnya. Menggunakan fawailul lil musallin. Itu loh orang-orang yang kalian anggap dia telah menjalankan agama dengan sholat, itu keliru, tidak begitu. Ada firai, karena ada fi majali taban istihad. Wala na'tarif bi anna hadha wal asah kata. Kulluna nuhawil li wusul ila al ahsan. Al asah. Baik, ada wadih, ada misal. Misal idan kaifa nakshif mada? Nakshif maqasid surah. Ana fi ra'i maqasid surah wa hifdzuddin. Surah. Dan ayat-ayatnya ini semuanya ke situ. Jadi kok sholat apa hubungannya? Sholat wa hifdzuddin. Apa namanya? Ri'ayatul yatim ada hifdzuddin. Ri'ayatul haqqil jar ada hifdzuddin. Maka dah. Maka ri'ayatul masakin ada hifdzuddin. Maka dah. Walladhi yamna ad-din huwa yamna anfa'u syai' lahu. Karena hanya agama yang menjadikan kita itu ya selamat dunia dan akhirat. Hanya agama. Kalau tidak pakai agama nggak bisa. Berarti dia yang paling berharga. Makanya untuk kepentingan apapun, untuk kepentingan agama semua bisa dikorbankan untuk mendapatkan hifdzuddin, termasuk nyawa kita, harta kita, ya. Yujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Itu bisa dikorbankan semua dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang lebih manfaat lagi. Harta bermanfaat, jiwa bermanfaat. Tapi ada yang lebih bermanfaat lagi, yaitu apa? Yaitu ad-din. Makanya dijadikan apa? Tema. Temanya apa? Temanya sesuatu yang paling berharga dalam diri seseorang, diri manusia. Itu contohnya yang sekarang dijadikan oleh Muhammadiyah sebagai teologi
Al-Ma'un. Teologi Al-Ma'un. Itu apa? Makanya Muhammadiyah gerakannya bikin panti asuhan, bikin sekolahan, bikin. Sebenarnya wajib, mestinya gerakannya Ma'un tidak hanya satu sisi. Kan bikin rumah sakit, bikin panti asuhan, Muhammadiyah kan gerakannya begitu. Tapi mana sisi sholat? Ini gerakannya dengan sholat juga. Nah, kalau gerakan sholat berarti dimulai dari mana? Dari masjid. Maka menghidupkan masjid. Dan kita lihat ya, kalau Muhammadiyah ya memperhatikan juga masjid, sekolah, panti asuhan, rumah sakit. Gerakannya itu yang saya sebut dulu kemarin itu dalam pertemuan kita sebagai proyek peradaban. Enggak mesti banyak begitu kayak Muhammadiyah, satu aja antum sudah punya proyek peradaban. Mau islahul mustama', islahul basyariyah, ada ini. Wallahu a'lam bishawab. Alunaka soal akhar? Ini contoh bagaimana menerapkan. Kalau ayatnya lebih banyak, nah itu yang kecila mutalaah lebih lagi kayak suratul Baqarah itu 286. Yang kedua apa surat apa? Ali Imran 200. Setelah itu baru ayat-ayat. Kalau saya kemarin surat Al-Baqarah memberikan gambaran tentang manusia, tentang profil manusia yang tidak ideal, yaitu berbicara tentang Bani Israel. Meskipun di situ ada ada berbicara tentang Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua kalau Ali Imran itu profil manusia yang ideal. Ali Imran akhirnya menghasilkan apa? Menghasilkan profil seperti Nabi Isa, itu yang sangat ideal. Ya, dimulai dari Ali Imran menghadirkan siapa? Maryam menghadirkan Isa. Ya, Nabi Isa. Saking idealnya itu sampai disembah. Saking idealnya sampai disembah. Bisa menyembuhkan orang sakit, bisa. Wa ausani bis salati ma dumtu hayya. Salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Itu sifat-sifat terhadap sangat ideal sekali terhadap Nabi Isa itu. Nah terus setelah Ali Imran apa? An-Nisa. Rahasia keberhasilan manusia yang sempurna, yang ideal itu di keluarga. Nah keluarga itu rahasianya begitu. Kata kuncinya adalah perempuan. Makanya al-ummu madrasatun. Itu idza a'datta sya'ban thayyibal a'raqi. Gitu. Jadi kalau kita mau menghasilkan manusia-manusia ideal ya dari keluarga. Keluarga itu kata kuncinya perempuan. Nah, makanya Barat itu mau menghancurkan Islam, rusak perempuan. Mudah aja, rusak perempuan. Dan jadikan perempuan hina di rumah. Jadikan perempuan hina di rumah. Nah, udah keluar semua. Kalau udah keluar semua, kacau. Kacau keluarga kacau, tidak menghasilkan
generasi yang hebat. Gitu. Tapi rahasia perempuan itu di mana? Maidah. Nah kalau rumah nggak dicukupi maidahnya, perempuan ghairu mustaqimah. Nah itu tanggung jawabnya laki-laki. Makanya tetap aja kehebatan keluarga sebenarnya rahasianya laki-laki. Kalau laki-lakinya nggak ghairu jidan, kalau ghairu laki-laki hancur rusak ya, rusak. Perempuan rusak, keluarga rusak, ya tidak akan menghasilkan generasi hebat. Mana bisa gitu? Jadi ya, kalau lagi ada laisa, enggak begitu, enggak mesti begitu kan? Ada pokok Al-Quran tuh begitu bisa dijadikan. Isyraq, nabi. Lu lekok atasnya atasnya. As-sabi. Hah? As-sabi. Nah, sabi. As-sabi. Isyraq enggak ini Isyraq. Isyraq ini termasuk yang kurang istiqomah. Rehan. Iya. Rehan Ibadullah. Marufnya. Alhamdulillah hadir Umar yasta'jil innahu ladhifah fil kulliyah. Kuliah ayo Fi ikut ya. kulliyati usuluddin. Mukhlis atau mukhlas? Mukhlis. Mal farqu bainal mukhlis wa mukhlas? Kita tarik. Mukhlas? Akhlas. Itu hadir Fathullah Mafi. Ya, Fathullah. Abdullah Syafi'i. Arsyad Farhan. Zulfikar. Syahrul Ihsan. Hafid. Rafiandra. Hafid As-Siddiq. Oke. Banyak enggak ada. Wildan. Rafif. Masu. Hadir. Kalau yang ini Muhammad Rehan. Zaki Awab Rahmat ini ya Al-Fatini. Anak menemukan lagi manusia itu ada tiga. Dia ditarik oleh Allah, yang kedua menarik Allah, yang ketiga apa? Dihalangi oleh Allah. Iya. Mukhlis itu orang yang masih menarik Allah. Menarik Allah. Bagaimana menarik itu? Intan surullah yang surku. Jadi antum menarik. Intat taqullaha yaj'al lakum furqana. Antum menarik. Antum akan dinarik apa? Narik furqan dengan menggunakan apa? Takwa. Ya. Antum menarik rahmat Allah dengan apa? Quran. Menarik sifat dengan Quran. Hudan warahmah, ya itu dengan Quran. Sahih?
wallahu fi aunil abdi. Berarti antum narik aun abad dengan aunullah. Dengan apa? Antum apa? Menolong yang lain. Menolong yang lain itu sebenarnya antum mau mengunduh pertolongan Allah. Nah, itu namanya menarik. Itu yang menarik. Yang kedua, dia ditarik oleh Allah. Jadi mukhlas itu yang ditarik oleh Allah. Jadi makanya kalau sudah mukhlas nggak mungkin bisa digoda setan. Yang illa al-mukhlasin, bukan mukhlisin. Begitu. Jadi Allah yang sudah menarik dia. Jadi antum merubah nama dari mukhlis biar lebih ditarik. Antum ditarik. Kalau sudah ditarik oleh Allah nggak akan ada bisa nggak akan yang bisa menghalangi, nggak akan bisa. Sudah mukhlas. Illa ibadaka al-mukhlasin. Gitu. Itu yang tidak bisa digoda setan, tidak bisa. Karena Allah sendiri yang menarik. Begitu. Nggak akan ada yang bisa. Kalau Allah sudah tahu. Saya itu kadang-kadang, nah itu dulu mau bikin pondok, kok kesasar ke penida ini, saya mungkin ditarik kali saya gitu. Dan tidak ada yang bisa, dan tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah yang sudah narik. Ibu saya itu nggak rela itu saya itu, karena dulu memang mau bikin pondok. Tapi bapak saya karena muridnya Pak Imam Zarkasi, bapak saya kan alumni zaman 62 beliau itu. Dia bilang, ya kita kan mau bikin pondok. Terus kenapa kok saya di saya itu muridnya Pak Zarkasi, keluarganya minta ente, anak apa yang saya lakukan? Jawab, saya nggak bisa jawab. Udah ente itu saya wakafkan ke Gontor aja. Begitu aja. Ibu saya belum rela. Bapak saya juga kayak begitu karena muridnya Pak Zarkasi. Begitu. Tapi kemudian ya sudah saya bilang, Ustaz, saya keluarga menerima ini keluarga ini, tapi saya tidak kader. Gak masalah. Gitu. Jadi gak masalah itu. Terus akhirnya saya menikah, lalu kemudian menikah itu mereka bilang nggak masalah itu juga nggak membiarkan saya. nggak mau membiarkan. Gimana caranya? Saya gini, ya, waktu itu saya sudah daftar, terus pulang menikah itu. Begitu, Ustaz Setiawan masih di sana. Ustaz Khalid, sekarang azan bayar. Bayar ya? Bahaya nih. Saya di sini nggak ngapa-ngapain. Bayar argonya jalan terus gitu. Harus saya balik ini. Begitu. Saya kan balik. Tapi balik waktu itu karena menikah pertama kali kan nggak punya apa-apa ya. Jadi untuk balik ke Mesir itu, karena saya bukan kader. Kalau kader dibiayai oleh pondok. Tadi kan saya mau nggak kader kan. Begitu. Karena orang tua ibu saya tadi kan masih nggak mau. Gitu. Terus akhirnya apa? Ustaz Hidayatullah yang merancang juga dulu yang menikahkan saya. Ustaz, saya mau balik ke Mesir. Gimana saya pinjam uang? Beres, berapa ente yang mau? Gitu. Berapa ente mau? Kira-kira $2.000. Mudah, nanti kapan kamu mau ngambil? Gitu. Kok mudah sekali ya? Kok mudah sekali saya bilang gitu. Nah, kalau begitu saya temani kamu izin ke pimpinan pondok. Begitu. Pimpinan pondok. Akhirnya dalam pertemuan keluarga biasanya kalau kita lebaran itu anak cucunya Pak Zarkasi itu kumpul. Lalu Pak Hidayat itu ngomong,
ini saya mewakili keluarga ingin menyampaikan kepada pimpinan pondok Pak Sukri, Ustaz Sukri, saya mengizinkan Hamid pergi lagi untuk terakhir urusan wisuda dan lain sebagainya, dan Khalid ini sudah dipanggil oleh musyrifnya. Wah, Pak Sukri biasa. Kamu berapa lama mau izin? 1 tahun, Ustaz. Masa bisa di Azhar 1? Bisa, Ustaz, dulu saya 1 tahun. Itu kan beliau juga yang ngajarin kan. Pokoknya yakin gitu. Sama beliau tuh pokoknya yakin gitu. Meskipun saya sendiri masa 1 tahun. Nggak mungkin lah. Super. Dulu itu saya 1 tahun saat selesai tulisan. Yang lama itu ya urusan sama musyrif. Nah, terus selesai terus besoknya saya menghadap ke beliau. Ente itu namanya memberitahu bukan izin. Karena kan yang ngomong Pak Hidayat kan gitu. Pak Hidayat. Saya juga ngapain Pak Hidayat ini? Betul sekali memperjuangkan saya. Terus setelah itu udah ya. Itu namanya beritahu, bukan izin itu. Kalau izin kan ke beliau dulu, dikasih atau tidak kan gitu. Kalau di situ Ustaz Sukri nggak bisa nolak dia, ditawur oleh anak saudara-saudaranya, dan Pak Hidayat sudah ngomong kepada semua saudara, nanti kita perjuangkan ya oleh kita. Kalau pimpinan pondok enggak, terus beliau diam aja. Saya kan bingung dia. Ustaz Sukri diam aja, Ustaz. Oh, itu setuju namanya. Itu namanya setuju. Nggak bisa nolak dia. Akhirnya saya gitu. Oh, siap. Kemarin sebenarnya saya mau izin, tapi kok itu Ustaz Hidayat sudah menyampaikan masih kesal beliau. Setelah itu ya sudah, ya udah berangkat, nanti secepatnya balik. Siap. Setelah itu saya pergikan ke Ustaz Hidayat, mau pinjam uang kan gitu. Pinjam uang. Ustaz, saya mau berangkat besok. Saya mau ambil uang. Iya, siap, itu di rumah, cepat berangkat, soal berangkat. Dia bilang, ente berapa kemarin? $2.000. Iya. Dia bilang, ini 1.000 hadiah dari keluarga, yang 1.000 utang. Dia bilang, terus ada lagi dikasih, ini untuk ente tinggalin untuk keluarga. Wah, syukur. Saya kira mudah sekali. Wah, 1.000-nya itu hadiah, 1.000-nya berarti kan saya cuma $1.000 gitu utangnya kan gitu. Lalu sudah kita berangkat. Ketika pulang itu kan saya belum punya duit kan. Wah, habis semuanya itu. Padahal beasiswa saya besar juga, tapi kan beli tiket untuk dan sebagainya. Pulang itu jadi enggak. Saya menghadap beliau. Ada Ustaz Hamid juga di situ. Ustaz, dulu kan saya ketika berangkat itu saya utang $2.000. Yang mana itu? Yang dulu ketika saya berangkat. Udah, ente sudah bayar dengan itu dokter. Gitu. Setelah begitu tuh apa yang maksudnya? Anak masa mungkin ya meninggalkan gontor. Ternyata itu tuh jebakan-jebakan yang bikin saya itu nggak Jebakan. gimana ya, sulit kan, utang budi itu. Terus anak kan balik ke ibu saya, gimana ini gini ya sudahlah, udah ibu saya udah lepas. Setelah itu udah saya menyatakan diri sebagai kader. Begitu. Itulah yang kemarin saya sampaikan. Jadi nggak bisa kita, makanya saya bilang ke sini saya nggak mau jadi kader. Kenapa? Orang tua belum rela kemarin kan. Jadi ikuti orang tua, tapi kita bermain. Gimana caranya? Kita tidak melanggar orang tua juga. Yang pada akhirnya dia rela. Udah rela, saya daftar kader. Gimana? Utang budi sulit itu. Anak kalau datang ke sini bukan kader
terus ketemu sama beliau-beliau itu kan sulit juga itu hidup ya kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah bisa jamak bainahuma. Bisa jamak baina orang tua merelakan. Maksud saya tadi itu ditarik oleh Allah. Ditarik oleh Allah, orang tua mau menghalangi nggak bisa dia. Mungkin saya bilang ini tarikan Allah kayak. Kenapa kalau saya berani mengatakan itu tarikan Allah? Karena ini kan proyeknya Allah. Kok bisa proyeknya Allah? Sudah wakaf. Bukan milik pribadi, bukan milik siapa. Jadi Allah akan yatakafal bihifzi hadhil muassasah. Ana fi ra'i. Makanya saya ini bekerja sebagai pekerjanya Allah. Saya pegawainya Allah aja di sini. Berarti kalau sudah pegawainya Allah, Allah yang akan menggaji kan? Ngapain minta gaji? Nggak usah dipikirkan, gaji akan datang sendiri. Mau kita bekerja di perusahaannya Allah. Itu. Jadi luar biasa ini menyerahkan hak milik pribadi kepada Allah. Pak Trimurti. Ini luar biasa. Berarti kita ini sedang kerja. Ini sedang apa? Belajar di lembaganya Allah. Ya lembaga-lembaga lain masih antara pribadi dengan Allah gitu. Ya untuk berjuang tapi masih milik pribadi gitu. Kalau betul kan enggak. Ini murni milik Allah. Wakaf lillah lil ummah. Ini murni milik Allah. Ini bisa bayangkan. Makanya yang terbaik itu berarti antum sebenarnya ditarik oleh Allah untuk belajar ke sini. Meskipun orang lain menghalangi. Orang lain menghalangi, nggak bisa. Kalau sudah Allah yang menarik, kok saya tuh pikirin gini. Karena dulu tuh mau berangkat ke Mesir itu, mau mengambil tafsir. Mulai mau mengambil tafsir. Tapi kalau kita mau mengambil tafsir itu masuk usuluddin. Kalau kita usuluddin di awal itu subah aman. Nanti kalau sudah semester, kalau di sini semester 6 ya, semester 6 itu baru dimasukkan ke subah. Ke kisem itu baru. Jadi yang semester 1, 2, 3, 4 itu sama semua. Baru kemudian masuk tafsir, hadis, akidah falsafah dan dakwah. Kalau dakwah khusus untuk orang dakwah itu khusus untuk Mesir. Nah sudah, saya itu mau ngambil itu. Tahu-tahu diletakkan saya di akidah dan filsafat itu. Apa anunya? Ya, realitanya kan Unida saya datang itu di kedatangan saya untuk membangun akidah dan filsafat itu. Yang dulu saya datang belum ada S2. Udah S2 dan kita bikin S3. Oh, ternyata saya ditarik untuk hanya membangun ini, bukan hanya juga ya untuk membangun ini. Begitu. Itu benar tarikan Allah. Dan itu tidak ada yang bisa menghalangi. Siapa yang menghalangi? Su'unu tulab di Azhar nggak bisa. Ente itu udah proyeknya akan memperkuat. Kalau sekarang ya, maksud holki gitu. Kalau kita maksudnya apa? Maksudnya ente saya ciptakan untuk memperkuat Unida dan di pasca. Dan di pasca itu di akidah filsafat dan saya begitu. Itu ada maksudnya. Kalau kita tahu sekarang, kita tahu setelah berjalan. Kalau belum berjalan kan masih nebak-nebak. Gitu. Karena kita dicipta itu bukan abasan. Ya, ada maksudnya. Setiap kita ini dicipta untuk ada maksud. Kayak Maryam dicipta untuk melahirkan Nabi Isa. Untuk melahirkan Nabi Isa melewati Maryam. Enggak ada melewati yang lain. Begitu. Dan itu harus dipilih dari yang terbaik. Maka dipilih dari keluarga Imam. Yang dari awal keluarga ibunya sudah nazar mewakafkan anaknya ini untuk mengabdi kepada Baitul Maqdis. Ya, dia ini keluarganya kan mengharapkan yang lahir itu apa? Laki-laki kan? Supaya bisa mengabdi ke Baitul Maqdis. Karena nggak ada ceritanya mengabdi di Baitul Maqdis itu orang perempuan. Nggak ada ceritanya sebelumnya. Nggak ada ceritanya sebelumnya. Begitu. Karena ini sudah menjadi proyeknya Allah, terjadi.
Yang lahir itu perempuan, dan perempuan ini berkhidmah di Baitul Maqdis. Dikasih tempat tersendiri, dan Allah yang wakaf falaha Zakaria kullama dakhala wajada indaha rizq. Allah sendiri yang ngasih, karena itu proyeknya Allah. Ini proyek saya, ini proyek saya, nggak ada yang bisa ganggu, nggak ada yang bisa menghalangi. Itu yang disebut dengan tarikan Allah itu. Kalau sudah proyeknya Allah, sudah nggak ada yang bisa mengganggu, nggak ada yang bisa menghalangi, nggak ada yang bisa siapapun. Itu pemuka-pemuka agama itu nggak setuju Maryam itu, tapi terjadi. Lalu kemudian dia diasuh oleh orang terbaik. Gimana prosesnya? Diasuh oleh orang terbaik. Siapa yang terbaik? Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria untuk bisa memelihara mengkafili Maryam, gimana? Undian itu aneh. Undian itu ini dilempar ke air, dilempar ke sungai, ya. Kalau ini kemudian berdiri begini, nah dia itu. Gitu. Ayyuhum yaqulu Maryam. Alqa aqlamahu id. Apa ayatnya itu? Ya gitu. Oh ya gitu. Yang berdiri hanya Zakaria, karena dipilihkan oleh Allah manusia yang terbaik yang akan merawat dia. Kemudian dikasih rezeki yang terbaik. Karena kenapa? Karena dirawat dari ibu terbaik, perawat yang terbaik, kemudian rezeki yang terbaik langsung dari Allah. Kemudian kenapa begitu? Karena untuk menghasilkan manusia terbaik. Manusia terbaik itu Nabi Isa itu, yang tidak melewati sentuhan laki-laki, tidak melewati siapapun, tidak pernah dijamah oleh siapapun. Ini manusia khusus. Innallaha astafaki, satu, wa tahharaki, kemudian wastafaki. Apa nanti antum kalau ngapain itu ada dua istafaki? Ayo, kenapa kok ada dua istafaki? Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alam. Ini saya berbicara tentang apa? Proyeknya Nabi Muhammad, proyeknya Allah. Dipilih dari klan yang terbaik di Arab itu. Dan dari klan yang terbaik dipilih lagi yang terbaik. Dan dari awal itu Abdullah itu pemuda terbaik. Sampai apa? Diincar oleh kahina. Kenapa? Karena dia bisa melihat di sininya itu mengeluarkan cahaya. Begitu, mengeluarkan cahaya. Dan ditolak oleh Allah. Itu kan dijadikan korban. Dijadikan korban itu, setiap berkorban manusia gitu. Tapi ditebus oleh nggak bisa, karena ini disiapkan untuk melahirkan Nabi Muhammad. Gitu. Jadi kahina tadi nggak bisa. Kemudian yang tadi dijadikan korban. Setiap kali ini kan diundi kan keluar nama Abdullah ini yang akan dikorbankan, ditebus dengan 10 onta. Undi lagi, keluar sampai dia tidak keluar. Akhirnya 100 onta tuh berapa untuk menebus. Jadi nggak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah yang sudah berkehendak, karena itu proyeknya Allah untuk melahirkan Nabi Muhammad, itu proyeknya Allah. Ada, itu namanya orang ditarik, begitu. Dibaikot, nggak mampu. Ini proyeknya saya. Begitu. Mau dibunuh, nggak bisa. Ketika hijrah nggak bisa. Diracun, nggak bisa. Karena proyeknya Allah sendiri yang akan menjaga. Gimana caranya kita ini menjadi bagian dari proyek sehingga nanti kita ditarik. Sehingga kalau sudah begitu nggak akan ada yang bisa ya. Mau ada santet, mau ada
hasad, mau nggak ada yang bisa. Mau menjatuhkan nggak bisa. Ada yang bisa menjatuhkan Nabi Yusuf? Nggak bisa. Jatuhkan, dimasukkan sumur, ya tinggi dia. Dimasukkan ke sumur, malah tinggal di istana, gitu. Tinggal di istana mau difitnah, dimasukkan penjara, malah menjadi penguasa. Ya kayak begitu. Betul. Itu. Makanya aku cari gimana ya caranya. Caranya kita menjadi bagian daripada proyek Allah dan ditarik. Ya kayak begitu. Allah alam, nanti kita ambil majlis. Subhanallah.